Mencekam. Petaka pelet celana dalam yang tertukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Bayang Mencekam. Di video ini, saya akan mengangkat cerita misteri dengan judul Petaka Pelet Celana Dalam yang Tertukar. Sebelum saya melanjutkan cerita misteri ini, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menonton video ini serta yang sudah memberikan like dan subscribe. Kita sebut saja kejadian ini terjadi di Desa Benggolo, sebuah desa yang subur dan makmur. Sawah terbentang luas, panen melimpah, dan perkebunan begitu subur dengan buah-buahan yang sangat melimpah. Akan tetapi, memang ada kodrat di dunia ini bahwa jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Walaupun Desa Benggolo begitu subur dan makmur, warga desa ini justru diliputi rasa tidak bahagia. Hal ini disebabkan oleh ulah seorang oknum paranormal yang jahat. Kita sebut saja dengan nama samaran Ki Cokro. Ki Cokro memiliki tubuh kurus dengan sorot mata yang tajam, matanya cekung, dan berwarna coklat gelap. Wajahnya penuh jerawat dan rambutnya sudah berwarna putih merata, menggambarkan usianya yang sudah sepuh dan jauh dari kesan tampan, bahkan terkesan jelek dan menyeramkan. Namun anehnya, walaupun berpenampilan buruk dan berwajah tidak menarik, Ki Cokro memiliki banyak istri. Istri-istrinya berusia jauh lebih muda dan semuanya berwajah cantik serta menarik. Hal ini bisa terjadi karena Ki Cokro memiliki ilmu yang langka dan aneh, yaitu pelet celana dalam. Di samping itu, Ki Cokro memiliki ilmu sihir yang sangat sakti dan jahat. Saat ia marah kepada seseorang, ia akan mengeluarkan ilmu sihirnya, dan orang yang terkena sihir tersebut seketika akan berubah menjadi tikus. Hal inilah yang membuat seluruh warga Desa Benggolo merasa takut dan tidak berani menentangnya. Baik kepala desa, aparat keamanan, maupun para pemuda, tidak ada satupun yang berani menghadapi sepak terjang Ki Cokro. Keadaan ini semakin diperparah karena Ki Cokro memiliki banyak anak buah yang berkarakter preman. Mereka selalu siap menghajar siapapun yang berani menentangnya. Sore itu suasana begitu syahdu. Angin berhembus pelan, dihiasi kicauan burung yang bersenandung. Duduklah seorang gadis yang cantik jelita di depan teras rumahnya yang sederhana. Kita sebut saja nama gadis ini Mbak Bunga. Ia berkulit kuning langsat dengan kulit yang bening sebening kaca. Matanya jernih dan teduh, membuat siapapun yang memandangnya akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Tutur katanya lembut, bagaikan salju, sementara rambutnya yang panjang laksana jutaan benang sutra yang tersusun menggambarkan keindahan yang tiada berujung. Kecantikan Mbak Bunga selalu menjadi buah bibir di kalangan warga Desa Benggolo, terutama para pemuda yang masih berstatus jomblo. Banyak pemuda yang berlomba-lomba dan mendambakan untuk bisa mendapatkan cinta dari Mbak Bunga. Berita tentang kecantikannya pun akhirnya sampai ke telinga Ki Cokro. Tentu saja dalam hal ini Ki Cokro memiliki niat jahat untuk mempersunting Mbak Bunga sebagai istrinya. Hal tersebut tentu menjadi kabar buruk bagi Mbak Bunga dan juga orang tuanya. Orang tuanya tidak akan rela apabila Bunga diambil oleh Ki Cokro untuk dijadikan istri berikutnya. Begitu pula dengan Mbak Bunga sendiri yang menolak mentah-mentah apabila hal itu benar-benar terjadi. Malam itu suasana begitu suram. Hal ini terjadi karena Ki Cokro dan beberapa pengawalnya berjalan dengan angkuh menuju rumah Mbak Bunga.
Niat Ki Cokro pun sudah dapat ditebak, sangatlah buruk. Ia berniat melamar Mbak Bunga untuk dijadikan istri berikutnya. Ki Cokro beserta para pengawalnya berjalan dengan penuh kesombongan. Angin malam seolah tidak berhembus. Langit yang semula bertabur berjuta bintang, tiba-tiba berubah menjadi mendung pekat. Suara burung hantu dan jangkrik terdengar melengking keras, seolah membentuk teriakan marah dan jengkel kepada Ki Cokro. Langkah demi langkah ia lalui, hingga akhirnya Ki Cokro dan para pengawalnya sampai di depan rumah Mbak Bunga. Rumah Mbak Bunga berbentuk rumah bambu yang asri dan bersih. Terdapat teras mungil yang dihiasi beberapa tanaman hias yang indah. Halaman yang luas membuat suasana benar-benar terasa nyaman dan menenangkan. Tampak Mbak Bunga duduk di kursi teras bersama kedua orang tuanya. Ayah Mbak Bunga adalah sosok petani yang saleh. Walaupun tubuhnya sudah terlihat membungkuk, sorot matanya tetap teduh dan menenangkan, menggambarkan sosok ayah yang sangat bertanggung jawab. Sementara itu, Ibu Mbak Bunga merupakan sosok ibu rumah tangga yang sederhana, ramah, dan murah senyum. Kerudungnya yang sudah lusuh menggambarkan dirinya sebagai sosok ibu yang sangat penyabar dan penuh kasih sayang. Namun, pada hari itu, dari raut wajah mereka terlihat sangat gelisah dan was-was. Mereka memiliki firasat yang tidak baik, dan ternyata firasat itu benar adanya. Saat itu Ki Cokro beserta para pengawalnya sedang menuju ke arah rumah mereka dengan membawa kabar buruk yang akan mengubah kehidupan mereka. Rombongan Ki Cokro sampai di depan teras rumah Mbak Bunga. Dengan suara yang keras dan parau, Ki Cokro langsung mengutarakan keinginannya untuk melamar Mbak Bunga. Tentu saja, apa yang disampaikan Ki Cokro ini bagaikan sambaran petir bagi Mbak Bunga dan kedua orang tuanya. Mbak Bunga pun langsung menangis terseduh-seduh. Ayah Mbak Bunga spontan memerah wajahnya karena menahan marah dan jijik. Walaupun perasaannya dilanda rasa ketakutan yang luar biasa, ayah Mbak Bunga tetap memberanikan diri untuk menolak dengan tegas. Ia juga meminta Ki Cokro agar segera pergi meninggalkan rumah mereka. Mendengar apa yang disampaikan oleh ayah Mbak Bunga, Ki Cokro malah tertawa sangat lebar. Suara tawanya terdengar seperti ayam kalkun, begitu parau dan menjengkelkan. Lalu, Ki Cokro memberi kode kepada pemimpin pengawalnya. Kita sebut saja pengawal itu dengan nama Bang Joker. Sosok Bang Joker bertubuh gendut dan pendek. Rambutnya tebal dan berwarna merah, mirip buah rambutan. Giginya tonggos dan suaranya serak seperti amplas yang sudah usang. Dengan nada berat dan mengancam, Bang Joker berkata, "Hai Pak Tua, jangan coba-coba melawan keinginan Ki Cokro, karena akibatnya sangat berat." Mendengar ancaman itu, ayah Mbak Bunga tidak gentar sama sekali. Ia justru menjawab dengan lantang, "Aku tidak takut dengan Ki Cokro. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi anakku, Bunga." Mendengar jawaban dari ayah Mbak Bunga, kemarahan Ki Cokro langsung meledak. Wajahnya merah padam, seolah-olah dari telinganya keluar asap. Napasnya mendengus seperti banteng yang terluka. Matanya melotot dan suaranya mendengung seperti ribuan lebah yang mengamuk. Sambil menghentakkan kaki ke tanah, mulut Ki Cokro terlihat berkomat-kamit membaca mantra-mantra yang terdengar aneh. Seketika tubuhnya berguncang sangat hebat. Dari tangannya keluar cahaya berwarna kuning terang yang semakin lama semakin kuat dan pekat. Pada saat cahaya itu mencapai puncaknya, Ki Cokro berteriak sangat keras. Seketika, cahaya tersebut melesat dengan cepat ke arah ayah Mbak Bunga.
Saat cahaya itu mengenai tubuhnya, tiba-tiba ayah Mbak Bunga berubah menjadi seekor tikus. Melihat kejadian itu, Mbak Bunga dan ibunya langsung berteriak histeris karena ketakutan, lalu ambruk jatuh ke lantai. Melihat ayah Mbak Bunga sudah berubah menjadi tikus, Ki Cokro tertawa terbahak-bahak dengan sangat keras. Saking kerasnya, suara tawa itu seolah terdengar hingga ke seluruh warga desa. Kegaduhan tersebut bahkan sampai terdengar oleh Pak Bagong, sang kepala desa. Mendengar hal itu, Pak Bagong segera memerintahkan seluruh warga desa untuk bergegas menuju rumah Mbak Bunga guna melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah Mbak Bunga, mereka semua sangat syok dan terkejut karena melihat ayah Mbak Bunga telah berubah menjadi seekor tikus. Melihat fenomena yang terjadi, Pak Bagong dan seluruh warga desa sangat ketakutan, terutama Pak Bagong sendiri. Walaupun beliau adalah kepala desa, ia dikenal memiliki sifat yang sangat penakut. Saat dilanda ketakutan, Pak Bagong justru bereaksi dengan cara yang aneh dan menjengkelkan. Ia tiba-tiba kentut bertubi-tubi dan spontan mengompol di celana. Seketika itu, bau tidak sedap dari kentut dan pesing menyebar di udara. Aroma yang sangat menyengat tersebut langsung menyeruak ke hidung Ki Cokro, seolah-olah membuat bulu hidungnya rontok karena begitu dahsyatnya bau yang ditimbulkan. Seketika itu pula, Ki Cokro berhenti tertawa. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dari terbahak-bahak menjadi sangat jengkel. Dari mulutnya keluar sumpah serapah karena merasa ada yang berani-beraninya bertindak tidak sopan di hadapannya. Baginya, hal itu merupakan sebuah pelecehan yang sangat besar. Kemarahan Ki Cokro pun beralih kepada Pak Bagong. Matanya melotot, seolah-olah ingin keluar dari wajahnya. Melihat hal itu, Pak Bagong semakin syok dan ketakutan. Ia justru kembali kentut bertubi-tubi, bahkan air kencingnya muncrat seperti air terjun. Seketika itu, bau busuk yang sangat menyengat kembali menyebar di udara. Aroma yang begitu kuat tersebut membuat Mbak Bunga dan ibunya tersadar dari pingsan. Saat mereka sadar dan melihat ayahnya sudah berubah menjadi tikus, Mbak Bunga dan ibunya langsung bersimpuh di kaki Ki Cokro, memohon ampun, serta meminta agar ayah mereka disembuhkan. Melihat situasi itu, Ki Cokro merasa berada di atas angin dan sedikit melupakan kemarahannya kepada Pak Bagong. Dengan suara lantang, Ki Cokro berkata, "Aku akan menyembuhkan ayahmu, tetapi aku memiliki satu syarat, yaitu celana dalammu." Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Mbak Bunga segera mengambil celana dalamnya yang ada di lemari, lalu langsung menyerahkannya kepada Ki Cokro. Setelah menerima celana dalam Mbak Bunga, Ki Cokro spontan kembali tertawa terbahak-bahak. Lalu, mulutnya terlihat berkomat kamit membaca mantra-mantra yang terdengar aneh. Dari tangannya, tiba-tiba keluar asap berwarna putih. Seketika itu, asap putih tersebut melesat dan menerjang tikus, yang sebenarnya merupakan perwujudan dari ayah Mbak Bunga. Saat cahaya itu mengenai tubuh tikus, terjadi ledakan yang menggetarkan bumi. Seketika itu pula, tikus tersebut kembali berubah menjadi ayah Mbak Bunga. Tangis kebahagiaan pun pecah dari Mbak Bunga dan ibunya. Mereka sangat bersyukur karena ayahnya telah pulih kembali. Seluruh warga yang berada di depan rumah Mbak Bunga juga turut merasa sangat lega dan bersyukur. Akan tetapi, di balik rasa bahagia itu, tersimpan ketakutan yang mendalam di hati Mbak Bunga. Ia sangat memahami bahwa celana dalam yang telah diserahkan kepada Ki Cokro kemungkinan besar akan digunakan untuk ritual dengan niat yang jahat. Meski demikian, Mbak Bunga dan ibunya hanya bisa pasrah. Bagi mereka,
Yang terpenting adalah ayahnya telah kembali pulih seperti sedia kala. Setelah mendapatkan celana dalam bak bunga, Ki Cokro beserta para pengawalnya langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Langkahnya yang angkuh dan arogan membuat siapapun yang melihat merasa jengkel, tetapi tidak ada yang berani melakukan perlawanan. Sesampainya di rumah, Ki Cokro langsung masuk ke kamar ritualnya. Kamar ritual itu berdinding hitam. Di dindingnya terlihat bergelantungan banyak celana dalam wanita. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja bulat. Di atas meja itu tersaji kembang 7 rupa, dupa kawi, aneka buah-buahan, serta sebuah batu hitam yang memancarkan aura jahat dan misterius. Ki Cokro duduk bersila di tengah ruangan, mengenakan jubah hitam yang sudah usang serta berbau apek dan pesing. Celana dalam milik Mbak Bunga dipakai di kepalanya, seolah-olah menjadi topi. Lalu, dupa dibakar. Asap dupa yang berbau wangi menyengat langsung menyebar di udara. Asap tersebut semakin lama semakin pekat, membentuk pusaran di udara dan memenuhi seluruh ruangan. Mantra-mantra aneh terucap dari mulut Ki Cokro. Suaranya terdengar seperti gumaman yang tidak jelas, kadang melengking dan mengeras, menyerupai suara kucing jantan yang sedang birahi. Tiba-tiba, dari batu yang berada di tengah meja keluar asap hitam. Asap itu semakin membesar, lalu berubah menjadi sosok nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Sosok itu kemudian berkata, "Wahai Ki Cokro, apa yang kau inginkan?" Ki Cokro pun menjawab, "Wahai sosok nenek jin pelindungku, buatlah hati Bunga bertekuk lutut kepadaku, mencintaiku sepenuh hati, dan bersedia menjadi istriku yang selanjutnya." Mendengar permintaan Ki Cokro, sosok nenek-nenek itu langsung tertawa melengking. Suaranya terdengar seperti emak-emak yang menemukan dompet di tanggal tua. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, sosok nenek tersebut memegang celana dalam yang ada di kepala Ki Cokro. Mulutnya terlihat berkomat-kamit membaca mantra-mantra yang terdengar aneh dan misterius. Tak lama kemudian, dari celana dalam milik Mbak Bunga muncul asap berwarna biru. Asap itu membumbung ke atas, lalu melesat keluar rumah dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Asap tersebut langsung menuju rumah Mbak Bunga. Sesampainya di rumah Mbak Bunga, asap itu langsung menerjang ke arah Mbak Bunga dan kedua orang tuanya. Saat Mbak Bunga dan kedua orang tuanya terkena asap tersebut, tiba-tiba ekspresi wajah mereka berubah. Mereka terlihat tersenyum sendiri tanpa alasan yang jelas. Terjadi fenomena yang benar-benar di luar nalar. Di dalam hati Mbak Bunga tiba-tiba muncul perasaan cinta yang sangat besar kepada Ki Cokro, serta keinginan untuk segera menikah dengannya. Hal yang sama juga terjadi pada kedua orang tuanya. Mereka tiba-tiba sangat mengharapkan Ki Cokro menjadi menantu mereka dan ingin segera menikahkan putri mereka dengannya. Semua ini terjadi karena kesaktian ilmu hitam pelet celana dalam milik Ki Cokro yang benar-benar jahat dan menyesatkan. Pernikahan Ki Cokro dengan Mbak Bunga berlangsung sangat meriah. Musik dangdut koplo terdengar sangat keras dan menghentak di udara. Banyak orang merasa iri sekaligus jengkel karena mereka mengetahui bahwa pernikahan ini sangat tidak wajar. Namun tidak ada satupun yang berani menentang. Mereka semua merasa takut terhadap kesaktian Ki Cokro. Akhirnya, warga hanya bisa diam dan terpaksa menghadiri pernikahan tersebut. Setelah pernikahan itu, kehidupan warga desa Benggolo kembali berjalan normal. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. Anak-anak yang dahulu masih kecil kini telah tumbuh menjadi remaja.
Di ujung kampung terdapat sebuah rumah bambu sederhana milik Pak Tono. Ia adalah seorang petani yang pekerja keras dan taat beribadah. Pak Tono dikenal memiliki leluhur yang sakti dalam ilmu kebatinan. Leluhur tersebut sering mendatanginya melalui mimpi untuk memberikan arahan dan nasihat tentang kehidupan. Pak Tono memiliki seorang putri yang sangat cantik. Kita sebut saja namanya Mbak Desi. Kecantikan Mbak Desi diibaratkan seperti bunga mawar yang harum semerbak, membuat siapapun yang melihatnya akan terpaku dan terpesona. Tutur katanya sopan dan lembut, seolah menggambarkan keindahan yang tiada terhingga. Kecantikan Mbak Desi merupakan anugerah yang sangat besar bagi Pak Tono. Namun, di sisi lain, ia merasa sangat khawatir. Ia takut jika suatu saat Ki Cokro akan mengambil putrinya untuk dijadikan istri berikutnya. Hal tersebut tentu akan menjadi musibah yang sangat besar bagi keluarganya. Karena didorong oleh perasaan takut, sore itu Pak Tono berziarah ke makam leluhurnya yang tidak jauh dari rumahnya. Makam leluhur tersebut terlihat bersih walaupun sederhana, berada di bawah pohon kamboja yang sangat teduh. Dengan diawali menabur kembang di atas makam, Pak Tono mulai membaca surat Yasin. Bacaan surat Yasin itu terdengar merdu dan menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Setelah selesai membaca, Pak Tono berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan bagi keluarganya, khususnya untuk putrinya Desi. Setelah selesai berdoa, Pak Tono memegang ujung makam tersebut sambil berkata dalam hati, "Wahai leluhurku, dengan izin Allah, berikanlah aku petunjuk melalui mimpi." Setelah itu, Pak Tono mengakhiri ziarahnya dan berjalan pulang menuju rumahnya. Malam itu udara berhembus sangat dingin. Suara jangkrik dan burung kedasih menghiasi suasana, seolah-olah menjadi instrumen yang begitu syahdu. Pak Tono sudah berbaring di atas tempat tidurnya. Dalam hati, ia berzikir tiada henti, melafalkan asma-asma Allah. Tanpa terasa, ia pun tertidur. Dalam tidurnya yang damai, Pak Tono bertemu dengan almarhum kakeknya yang telah lama meninggal dunia. Kakek itu mengenakan jubah berwarna putih, dengan wajah yang bercahaya sejuk, menggambarkan bahwa semasa hidupnya ia memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Dalam pertemuan itu, sang kakek memberikan petunjuk. Ia menjelaskan bahwa untuk melindungi Desi, Pak Tono harus membeli celana dalam wanita yang mirip dengan milik Desi, lalu memakainya setiap hari. Apabila suatu saat Ki Cokro datang dan meminta celana dalam, maka berikanlah celana dalam yang selalu dipakai tersebut. Ketika Ki Cokro melakukan ritual dengan celana dalam itu, pada saat itulah kehancurannya akan dimulai. Setelah mendengar nasihat dari almarhum kakeknya, Pak Tono langsung terbangun. Ia merasa sangat bingung dengan isi nasihat tersebut. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya ia mulai memahami arah dari nasihat itu. Pak Tono pun tersenyum geli, lalu tertawa lebar, seolah-olah membayangkan bagaimana akhir dari semua kejadian ini. Setelah itu, ia segera bergegas mandi dan bersiap-siap menuju pasar tradisional untuk membeli celana dalam yang mirip dengan milik Desi. Pagi itu suasana begitu cerah, secerah hati Pak Tono. Burung-burung gereja berkicau, seakan memberikan restu dan doa-doa yang tulus. Dengan mengendarai sepeda bututnya yang sudah berkarat, rodanya berdecit saat dikayuh, dan setangnya selalu miring ke kiri. Terlihat jelas bahwa sepeda itu telah bekerja keras melebihi kemampuannya. Pelan tetapi pasti, akhirnya Pak Tono sampai di pasar tradisional. Dengan perasaan campur aduk antara semangat dan malu, ia membeli celana dalam yang mirip dengan milik Desi. Celana dalam itu berwarna merah muda dengan gambar kartun di bagian depan.
Pak Tono membeli beberapa buah untuk dipakai bergantian setiap hari. Setelah itu, ia langsung bergegas pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Tono langsung bergegas mandi. Setelah selesai mandi, ia pun segera mengenakan celana dalam tersebut. Saat telah memakainya, ia merasakan sensasi geli yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dari bibirnya tersungging senyuman miring. Ia merasakan gejolak aneh dalam dirinya, seolah-olah ada perubahan pada gerak tubuhnya yang menjadi lebih lembut dan tidak biasa. Perasaan campur aduk antara takut dan geli pun muncul dalam dirinya. Namun, demi putrinya, Pak Tono tidak menghiraukan perasaan tersebut. Ia hanya fokus pada satu tujuan, yaitu melindungi putrinya dari kejahatan Ki Cokro. Hari-hari terus berlalu dan sesuai rencana, Pak Tono selalu memakai celana dalam wanita berwarna merah muda dengan gambar kartun. Sore itu, Mbak Desi dan Pak Tono duduk bersama di teras depan rumah mereka. Ada perasaan was-was dan takut yang sulit dijelaskan. Di tengah perasaan tersebut, Pak Tono memberikan pesan kepada Mbak Desi. Ia berkata bahwa apabila suatu saat Ki Cokro datang ke rumah dan meminta celana dalamnya, maka berikan saja celana dalam berwarna merah muda yang ada di lemari milik Pak Tono, yaitu celana dalam yang selama ini ia pakai. Ia juga menegaskan agar Mbak Desi tidak memberikan celana dalam miliknya sendiri, karena hal itu merupakan bagian dari rencana untuk menangkal ilmu pelet jahat milik Ki Cokro. Mendengar pesan dari ayahnya, Mbak Desi mengangguk-angguk sebagai tanda bahwa ia memahami rencana tersebut. Namun, perasaan was-was itu ternyata menjadi pertanda buruk. Secara tiba-tiba, Ki Cokro sudah berada di depan rumah bersama Bang Joker, pengawalnya. Tanpa basa-basi dan dengan sikap yang sangat tidak sopan, Ki Cokro langsung duduk di kursi teras, sementara Bang Joker berdiri di sampingnya. Dengan suara berat dan mengancam, Ki Cokro menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu ingin melamar Mbak Desi untuk dijadikan istri berikutnya. Mendengar hal tersebut, Pak Tono dan Mbak Desi berusaha keras untuk tetap bersikap tenang. Dengan nada yang terkontrol, Pak Tono menjawab, "Kami hanya orang kecil dan tentu tidak mampu untuk melawan. Jika memang itu keinginan Ki Cokro, kami hanya bisa menurut." Pak Tono kemudian bertanya, "Apa yang harus kami lakukan agar putri saya bisa tumbuh rasa cinta dan menjadi istri yang baik sehingga rumah tangga ke depannya bisa berjalan sebagaimana mestinya?" Mendengar jawaban dari Pak Tono, Ki Cokro langsung tertawa terbahak-bahak. Sifat sombong dan arogannya semakin terlihat jelas. Dengan nada meremehkan, Ki Cokro berkata, "Wahai Pak Tono, kau harus menyerahkan celana dalam milik putrimu." Mendengar permintaan itu, Pak Tono segera memberi kode kepada Mbak Desi. Tanpa banyak bertanya, Mbak Desi langsung bergegas ke kamar Pak Tono dan mengambil celana dalam berwarna merah muda yang ada di lemari. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan geli, ia kemudian menyerahkan celana dalam tersebut kepada Ki Cokro. Tanpa basa-basi dan tanpa pamit, Ki Cokro segera bergegas pulang bersama Bang Joker. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia melangkah dengan angkuh, seolah-olah telah memenangkan pertarungan dengan sangat mudah. Pak Tono dan Mbak Desi mengamati dari teras rumah mereka. Mereka kemudian tertawa pelan sambil menahan rasa geli yang luar biasa, hingga perut mereka terasa berguncang karena menahan tawa. Sesampainya di rumah, Ki Cokro langsung masuk ke ruang ritualnya. Dupa segera dibakar dan sesaji lengkap telah tersaji di atas meja bulat tepat di dekat batu keramat miliknya. Asap dupa
membumbung ke atas dan memenuhi seluruh ruangan. Ki Cokro duduk bersila, sementara celana dalam berwarna merah muda yang sebenarnya milik Pak Tono dipakainya di atas kepala. Suasana terasa mencekam, seolah-olah waktu berhenti sejenak menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Jam dinding yang sudah usang tampak berdetak semakin lambat, sementara tikus-tikus di gudang pun seakan terpaku, seolah mengetahui akan terjadi sesuatu yang besar. Mantra-mantra aneh mulai diucapkan, suaranya terdengar seperti ratusan bebek yang berbaris. Saat mantra itu semakin khusyuk terucap, tiba-tiba Ki Cokro melotot, bola matanya seakan ingin keluar. Keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Tiba-tiba, ia tertawa dengan suara melengking yang parau dan tidak beraturan, menggema di seluruh ruangan ritual. Tak lama kemudian, Ki Cokro mulai kentut bertubi-tubi tanpa bisa menahannya, diikuti dengan keluarnya air kencing yang sangat deras. Celana dalam berwarna merah muda itu mengeluarkan asap hijau yang semakin lama semakin tebal. Ki Cokro berusaha melepaskan celana dalam tersebut dari kepalanya, tetapi celana itu seolah menempel kuat dan tidak bisa dilepaskan. Asap semakin menebal seakan mengamuk dan menggila. Tiba-tiba, batu keramat yang berada di atas meja meledak hingga hancur menjadi debu. Seketika itu pula, Ki Cokro ambruk, tubuhnya sempat kejang-kejang sesaat, lalu tidak bergerak lagi. Dengan sangat tragis, Ki Cokro meninggal dunia dalam keadaan mata melotot dan mulut menyeringai aneh, disertai bau tidak sedap yang menyengat dari tubuhnya. Kabar tentang kematian Ki Cokro dengan cepat menyebar ke seluruh warga desa Benggolo. Mereka semua merasa sangat senang dan bersyukur atas kejadian tersebut. Di bawah pimpinan Pak Bagong sebagai kepala desa, warga sepakat mengadakan syukuran selama 7 hari 7 malam. Mereka menggelar makan-makan besar dan menghadirkan grup dangdut koplo dari ibu kota. Suasana desa yang sebelumnya diliputi ketakutan, kini berubah menjadi penuh kebahagiaan dan kelegaan. Dengan demikian, cerita ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah misteri kali ini. Tak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bayang Mencekam. Semoga channel ini dapat berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Kita bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya, cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.